Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amni Sabila, saya dari kelas 94. Saya di sini akan menjelaskan tentang Wali Songo dalam mata pelajaran SKI. Saya akan menjelaskan tentang pengertian wali. Dalam ajaran Islam, kata wali dinisbahkan kepada dua kata yang sangat kontradiktif, yaitu Allah dan setan. Sehingga muncullah kata wali Allah subhanahu wa ta'ala dan wali setan. Wali secara etimologi bahasa berarti dekat. Wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang mukmin yang bertakwa dan menjauhi maksiat. Ia berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan wali setan adalah sebaliknya. Penyebutan nama wali untuk orang-orang tertentu tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, karena Allah sudah menegaskan dalam firman dalam surat Yunus ayat 62. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Namun ada beberapa kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat tentang wali yang perlu diluruskan, yaitu yang pertama, masyhum. Mayoritas masyarakat berasumsi bahwa wali itu masyhum. Masyhum itu adalah bebas dari melakukan dosa, sehingga apapun yang diucapkan atau dilakukan pasti benar. Jaminan masyhum hanya berlaku kepada manusia yang diangkat menjadi rasul, sementara manusia lainnya pasti pernah melakukan dosa. Yang kedua yaitu karomah. Mayoritas masyarakat berasumsi bahwa setiap wali pasti berikan karomah, kekuatan luar biasa. Seorang wali boleh jadi diberi karomah yang nyata, bisa juga tidak, tetapi karomah yang paling besar Di sisi wali adalah istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Bukan berarti kita mengingkari asumsi banyak orang. Apabila ia tidak melakukan karomah berarti bukan wali. Nah, yang ketiga yaitu mengetahui hal-hal yang gaib. Masyarakat berasumsi bahwa wali mengetahui hal-hal gaib. Asumsi ini bertolak belakang dengan firman Allah dalam surat An-Naml ayat 65. Katakanlah, Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kepada mereka akan dibangkitkan. Nah, kita lanjut ke Wali Songo. Sejarah mencatat bahwa di Indonesia terdapat sekelompok ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu 9 wali yang memiliki peranan penting dalam menegakkan dakwah Islam di Nusantara. Wali Songo merupakan simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Peran mereka sangat penting dalam menyiarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Nah, siapa saja ulama yang termasuk Wali Songo? Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nama aslinya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir pada tahun awal abad ke-14 dan wafat beliau pada tahun 1419 atau 882. Beliau berdakwah melalui metode pendekatan budaya, di mana mengajarkan masyarakat dengan bercocok tanam dan bertani. Sunan Gresik mengandalkan jaringan perdagangan untuk memperkaya petani. Cara tersebut untuk merangkul dan menolong masyarakat pada waktu itu. Nah, yang kedua yaitu Sunan Ampel, atau nama asli Sunan Ampel yaitu Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi. Beliau berdakwah menggunakan metode moh limo. 5 hal tersebut adalah: yang pertama, moh main, tidak mau berjudi. Kedua, moh ngombe, tidak mau mabuk. Ketiga, moh maling, tidak mau mencuri. Keempat, moh madat, tidak mau menghisap candu. Yang kelima, moh madon, tidak mau berzina. Nah,
Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Maulana Makdum Ibrahim atau Raden Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi. Beliau wafat pada 1525 Masehi. Beliau dakwah menggunakan metode gamelan, sastra dan lain sebagainya. Dalam mengajarkan Islam kepada santri-santrinya, Sunan Bonang menggunakan metode yang sangat unik, yaitu dengan menggunakan alat musik bonang dan juga suluk atau primbon. Nah, yang keempat yaitu Sunan Derajat atau nama aslinya Syarifuddin, dan beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau wafat pada 1522 Masehi. Metode dakwah awal yang dilakukan oleh Sunan Derajat adalah dengan cara memberikan kesejahteraan di saat beliau diberi kesempatan memegang kekuasaan otonomi di wilayah kerajaan Demak selama kurang lebih 36 tahun lamanya. Nah, untuk yang kelima yaitu Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi dan beliau wafat pada 1550 Masehi. Dan beliau berdakwah menggunakan metode pendekatan struktural, yaitu dengan cara mengislamkan penguasa atau ikut terlibat dalam pendirian kekuasaan baru seperti Kesultanan Demak dan Cirebon. Sunan Kudus turut terlibat sebagai senopati di Kesultanan Demak. Yang keenam, Sunan Giri. Beliau bernama asli Raden Paku. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi dan beliau wafat pada 1506 Masehi. Beliau menggunakan metode jelungan, cublak, suweng, serta beberapa gending atau yang dikenal dengan lagu instrumen Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. Sunan Giri terkenal karena ia menjadikan pesantren Giri sebagai pusat penyebaran dan dakwah Islam di Gresik. Yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga. Beliau bernama asli Raden Mas Syahid. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan beliau wafat pada pertengahan abad ke-15. Metode dakwah beliau adalah menggunakan wayang kulit. Sunan Kalijaga mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata dari cerita ajaran Hindu diubah dengan memasukkan cerita-cerita Islam. Bentuk wayang juga diubah, di mana pengubah dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. 8. Sunan Gunung Jati. Beliau bernama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1568 Masehi. Beliau berdakwah menggunakan menerapkan berbagai metode dalam proses islamisasi di tanah Jawa. Adapun ragam metode dakwahnya yakni menggunakan metode Mau'ijhatul Hasanah wa Mujadalah billati hiya ahsanah. Yang kesembilan atau yang terakhir dari nama wali yaitu Sunan Muria. Nama asli beliau yaitu Raden Umar Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan beliau wafat pada abad ke-16. Dan beliau berdakwah dalam metode 1. Menitik beratkan rakyat jelata dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Muria lebih memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. 2. Dakwah menggunakan alkulturasi budaya. 3. Mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Dan keempat yang terakhir itu menciptakan beberapa tembang Jawa. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.